Iya, ini kenapa maskernya nggak dipakai? Nggak usah lah Bu, cuma kesini aja kok. Lagian juga sudah nggak ada apa-apa ini. Ya ampun ya, jangan nyepelin dong. Ini loh masih banyak yang kena COVID-19. Nggak usah ribet deh. Pokoknya tinggal tunggu aja di rumah. Satu keluarga di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, seluruhnya terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Semua hal yang biasa kita lakukan sudah tidak lagi sama. Menghindar dari bahaya tak kasat mata. Memakai masker adalah perlindungan diri paling utama. Bukan panik, tapi harus waspada. Berjaga jarak menjadi hal lumrah. Agar keluarga di rumah bisa menyambut dengan bahagia. Mari menjalankan protokol new normal agar berkegiatan di luar rumah bisa terlaksana, keluarga pun tetap sehat dan sejahtera. Bapak Ibu, pandemi ini belum jelas akan sampai kapan. Sementara edukasi kita harus tetap berjalan. UKM binaan harus tetap produktif. Justru di tengah pandemi seperti sekarang ini, mereka semakin butuh motivasi. Meski terbatas akses langsung untuk belajar ke klinik. Mohon izin Bapak, saya angkat telepon dulu. Halo, Waalaikumsalam. Ya Bu, insya Allah kita akan terus support UKM semua. Edukasi, pelatihan akan terus kita adakan meski perlu pertimbangkan teknisnya. Oke. Kami doakan Ibu sukses dan teman-teman UKM sehat semua. Nanti kami segera hubungi kembali Ibu. Oke Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasanya kita harus mengganti edukasi kita secara online. Konsultasi online, pelatihan manajemen online, pelatihan teknis juga online. Dan tingkatkan optimasi seluruh sosial media kita. Kita buat schedule untuk tiap bulan dan kapan masing-masing pelatihan itu diselenggarakan. Kita pakai aplikasi Zoom atau Google Meet dan kita sebarkan info schedule ini ke teman-teman UKM. Oke, saya setuju. Segera harus kita jalankan. Kita susun materi yang dibutuhkan terutama untuk masa pandemi ini. Bu Kris mengucapkan terima kasih kepada Klinik Koperasi dan UKM Jatim. Saya terus bisa mengupgrade meski masa pandemi. Jaya terus UKM Jatim. Saya di sini selaku UKM mikro kecil sangat berterima kasih telah selama masa pandemi ini saya mendapatkan wawasan dan gagasan dan dahsyatnya ilmu manfaat dari BDC dan telah diselenggarakan untuk pelatihan online. Alhamdulillah, meski pandemi akses terbatasi, alhamdulillah saya masih bisa menambah wawasan, menambah ilmu melalui pelatihan online yang diselenggarakan oleh BDC Klinik KUKM Provinsi Jawa Timur. Terima kasih BDC.
Oke, teman-teman, matur sembah nuwun sudah bergabung di grup pelatihan online kita kali ini dengan materi bagaimana kita mewarnai dengan bahan baku tumbuhan, bahan baku alami, diaplikasikannya ke kain. Ya, kita nanti sampai jam 9, 10 bisa sampai jam 11. Misalkan nanti memang ada waktu dan GBB-nya masih on, bisa dilanjut. Untuk materi kali ini tekniknya adalah seharusnya teman-teman ada pretestnya, tapi nanti pretestnya akan kita ada pretest sama proses, nanti akan kita sampaikan sama Mbak Wanda. DC-nya boleh di ya. Oke. Untuk tekniknya teman-teman seperti biasa, karena kita lebih banyak prakteknya, untuk materi saya sampaikan di belakang. Untuk sistem pertama kita akan langsung action. Kita action, saya informasikan tentang alat dan bahan, persiapan bahan bakunya apa saja, bagaimana caranya. Terus dilanjutkan kita nanti membahas secara teori di materi yang sudah saya bagikan di WhatsApp group, dan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya teman-teman boleh bertanya di kolom chat atau bisa live nantinya ya. Mbak Erna, selamat datang. Oke, teman-teman, kita santai aja. Sudah disiapkan minumannya kah, cemilannya kah di rumahnya masing-masing ya. Jadi santai aja, kita menikmati, kita belajar bersama bagaimana mewarnai dengan kain. Di judulnya dengan kain, tetapi nanti kita bisa melebar kok dengan apa saja dan bagaimana. Untuk kali ini teman-teman kita akan informasikan gitu ya, sudah sepakat ya, saya akan pakai, terus nanti akan ada sekilas tentang teori dan bagaimana strategi bisnisnya dan bagaimana kita menghitung kita jual berapa nih enaknya, seperti apa, terus ada tanya jawabnya bisa di kolom chat dan juga bisa live. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar, dengan sukses, dan semuanya dikasih rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, keluarga bahagia, ya selalu anak yang soleh-soleh. Pertama yang harus kita siapkan untuk mewarnai bahan baku alami, kita memakai bahan baku yang ada di sekitar kita dulu, dan itu banyak sekali. Salah satunya adalah bisa pakai daun jati. Nah, ini ada yang saya siapkan. Kita nanti pakai daun jati, teman-teman. Terus kalau memang ada wortel itu bisa juga dipakai. Terus kita juga ada daun mangga. Kita ada daun mangga. Bahan bakunya kita ada kunyit, ada secang. Semuanya gampang didapat ya di rumah ya. Kalau misalkan ada kulitnya bawang bombay, itu juga bisa dipakai. Terus juga untuk sementara kita nanti prakteknya untuk 4 bahan bakunya adalah kunyit, daun mangga, daun jati, sama secang. Ya, tapi bisa melebar dengan yang lainnya di sisi kita diskusi bersama. Kita belajar bersama hari ini. Ya. Dan adalah kita untuk fiksasinya, untuk penguat warnanya kita ada garam. Jadi sebagai penguat warna, yang tadi warnanya hijau, jadi lebih dikuatkan lagi hijaunya dan bisa mengunci di kain. Bisa dibantu dengan garam. Untuk fiksasinya bisa memakai tawas seperti biasa, bisa memakai tunjung. Ini nanti akan ada perbedaannya. Kalau tawas itu hasilnya sama dengan warna yang kita celupkan di kain, dan ada tunjung. Kalau tunjung nanti warnanya menjadi lebih gelap. Nah, lebih gelap. Misalkan boleh dipadu-padukan nggak Mbak Faiz? Bu, gambarnya nggak ada. Oke, ini gambarnya kelihatan ya? Nah, teman-teman kelihatan, bisa dicek di kolom kelihatan. 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 Siap.
Jadi monggo di-mute lagi. Oke, terima kasih informasinya. Jadi kita memakai penguat warnanya, ini ada garam. Ini sebagai penguat warna. Boleh garam, boleh sisa, itu bisa dipakai. Tapi yang mudah dapat aja yang di sekitar dapur kita ya, yang ada di rumah kita. Untuk fiksasinya, untuk pengunci warnanya, setelah kita mewarnai kita ada tawas, kita ada tunjung. Nanti kita praktekkan apa bedanya dan bagaimana hasilnya kalau memakai tawas dan pada waktu akan memakai tunjung. Dan tentu saja, karena kita akan membahas dengan bahan baku kain, jadi teman-teman saya sudah siapkan beberapa kain di sini untuk bisa membedakan nanti hasil-hasilnya seperti apa sih. Kalau satunya nanti dicelup di tawas seperti apa hasilnya, kalau dengan warna yang sama, dengan mewarnai dengan bahan yang sama, kalau dicelupkan di tunjung seperti apa. Oke, hasilnya. Dan pertama, teman-teman, kainnya harus dimordan terlebih dahulu. Dicuci dengan dimasak dengan tawas boleh dan direndam selama semalam. Atau pakai PRO sama seperti rinso boleh juga. Karena apa? Karena pada waktu kita beli di toko itu kan ini produknya pabrik. Jadi kita menghilangkan bahan baku yang menempel di kain tersebut. Terus dicuci dulu terlebih dahulu dan direndam selama semalam. Boleh dengan tawas, boleh dengan PRO. PRO itu sama seperti rinso, boleh pakai rinso ya. Nah, direndam selama semalam baru ditiriskan. Makanya pada waktu kita memordan kain ini, kita mordan yang banyak dulu untuk jadi in stock. Jadi pada waktu kita ada menemu di jalan, ada nemu apa ya, daun jati gitu ya. Jadi kita di rumah sudah ada stok, kita bisa langsung memproses mewarna kain tersebut dengan pakai daun jati. Karena daun jati dalam keadaan segar dan daun jati dalam keadaan kering itu berbeda warnanya. Jadi lebih kuat teman-teman memakai yang segar. Daun jati untuk yang tua dan yang muda itu pun juga berbeda-beda hasil warnanya. Bedanya itu kekuatan di warnanya ya, kekuatan di warnanya. Kalau daun jatinya itu muda, itu proses berwarnanya itu lebih cepat. Nah, jadi kalau pakai yang tua boleh bisa, tetapi kita masaknya itu lebih lama agar keluar pigmen warnanya di dalam daun itu bisa keluar. Jadi kenapa kita memakai daun-daun yang bukan kering, karena itu warnanya lebih cepat sih pada waktu kita masak. Misalkan kita belinya bahan bakunya kunyit ya, kita beli kunyit, terus stoknya lagi banyak misalkan, ini bisa kita jadikan bubuk boleh. Jadi kunyitnya boleh dipotong-potong, dikeringkan, terus jadikan bubuk, itu bisa dijadikan bahan baku warna. Bisa dijual juga. Jadi bahan baku, jadi teman-teman ini di dalam bisnis pada mewarnai alam ini sangat luar biasa. Teman-teman bisa melakukan bisnisnya itu boleh mulai dari bahan bakunya jenengan bisa menjual. Jualnya apa saja? Boleh teman-teman jual kecang, boleh teman-teman menjual kunyit dalam bentuk bubuknya yang sudah dikeringkan, terus teman-teman blender, itu akan bisa menjadi bubuk tersebut ya. Itu teman-teman bisa menjual. Terus teman-teman juga bisa menjual tawas, teman-teman bisa menjual tunjung, bisa dijadikan paket. Teman-teman pun juga bisa melatih juga kepada warga sekitar, jadi pelatih institusi di kelurahan atau di PKK, jadi di institusi di dinas-dinas itu boleh juga. Jadi nanti teman-teman bisa jualnya dalam satu paket. Itu ya. Jadi kita nanti akan mempraktekkan kunyit, daun mangga, daun jati, dan kecang dengan fiksasinya pakai tawas dan tunjung. Oke, selain sudah alatnya, kita nanti butuh pisau. Butuh pisau itu jadi nanti daun jatinya itu kita akan potong-potong. Jadi daun jati kita potong-potong. Terus kunyit juga kita potong-potong. Kunyitnya itu apakah Bapak harus di kulitnya dihilangin dulu? Saya sarankan iya. Nah, misalkan tidak juga tidak apa-apa, tetapi untuk lebih keluar warnanya, saya sarankan teman-teman bisa kulitnya daripada kunyit ini bisa dibuang ya, bisa dibuang atau dibersihkan. Terus untuk sekarang saya pakainya itu adalah dipotong-potong seperti ini,
misalkan teman-teman telaten kalau saya nggak terlalu telaten. Kalau teman-teman misalkan telaten diparut, monggo, tidak apa-apa. Jadi nanti beda memang hasilnya. Kalau pada waktu kita hanya potong-potong kulitnya, itu kita agak sedikit lama untuk memasaknya. Jadi agak sedikit lama memasaknya. Kalau kita sudah parut, itu lebih cepat proses warna menjadi warna di dalam air waktu kita didihkan. Itu ya. Oke, itu untuk yang kunyit. Untuk yang daun mangga seperti apa? Daun mangga, teman-teman boleh dipotong juga. Boleh dipotong-potong atau pakai gunting, itu juga boleh. Jadi digunting-gunting seperti ini. Digunting-gunting itu juga boleh, teman-teman. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan. Boleh digunting, boleh dipotong, mana yang cepat. Jadi daun-daunan itu dipotong-potong terlebih dahulu. Kita juga butuh ada garpu, ada sendok untuk kita ngecek ya untuk pewarnanya. Kita juga butuh ada stick. Kalau misalkan kita boleh pakai stick, boleh tidak apa-apa. Jadi bisa pakai sendok. Kita juga ada saringan. Ini saringan kenapa penting? Karena setelah kita mendidihkan. Jadi teman-teman, kita didihkan ya. Misalkan ini yang saya praktekkan sekarang adalah kita akan mendidihkan kunyit di atas kompor. Setelah ukurannya sudah saya sampaikan di materi bahwa 1 kilo kunyit itu untuk 10 liter air. Misalkan jenengan perlu hanya bahannya sedikit aja, tinggal ditaruh aja. Misalkan setengah kilo kunyit berarti 5 liter air. Misalkan seperempat, berarti langsung diparuh-paruh gitu aja ya teman-teman. Untuk mudahnya teman-teman mengingat aja. Jadi saya main 1 banding 1. 1 banding 10. Jadi 1 kilo 10 liter air. Dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi boleh untuk yang kunyit, untuk yang daun-daunan juga. Kalau yang secang tidak harus 1 kilo teman-teman. Jadi bisa 1 on karena itu enteng. Jadi enteng dan kuat untuk hasil warnanya untuk yang secang. Jadi teman-teman bisa memperkirakan. Misalkan teman-teman tidak ngikutin aturan yang rumus yang sudah saya buat itu boleh. Jadi jangan takut salah. Kalau misalkan kunyitnya hanya sedikit saja, tapi teman-teman ingin warnanya tidak terlalu pekat, berarti airnya agak sedikit dibandingkan. Kalau teman-teman ingin kuningnya daripada kunyit ini menempel di kain, berarti kuningnya agak sedikit dibandingkan, airnya boleh dikurangi. Jadi rumus yang saya berikan itu 1 kilo banding 10 liter tuh bisa teman-teman berinovasi atau teman-teman bisa berekspresi dan tolong dicatat hasilnya karena itu akan jadikan katalog teman-teman, karena itu akan menjadikan SOP daripada teman-teman, standar teman-teman akan mewarnai selanjutnya. Jadi harus disimpan di catatan seperti ini, misalkan seperti ini. Terus ini kan hasil warna daripada secang. Ini hasil warna daripada secang, kain dicecang, teman-teman tinggal tempelkan. Jadi buatlah katalog, ditempelkan di staples, nanti dikasih tulisan ini berapa kilo atau berapa on secang, pakai berapa liter air, direndam dalam berapa menit, karena itu masing-masing berbeda. Direndam selama 1 hari itu juga akan berbeda hasilnya bila direndam dalam beberapa menit, antara 5 sampai 10 menit. Untuk kita kali ini kita paketnya 5 sampai 10 menit saja ya. Dan teman-teman juga bisa dilakukannya, Bapak Ik, apakah dilakukan perendaman kain itu harus dalam keadaan air mendidih atau air dingin, sama-sama boleh. Jadi yang akan kita praktekkan sekarang adalah kita didihkan dulu ya. Saya jadi sudah menyiapkan ada secang dan juga ada kunyit. Bisa pakai kunyit bubuk instan gimana boleh, silahkan. Untuk yang ini adalah kunyit, jadi tadi saya pakainya 1/4, jadi 1/4 kilo dari 250 gram untuk kunyitnya. Terus ini secangnya saya pakai setengah on ya, tadi sudah diproses. Dan teman-teman adalah
pada waktu airnya teman-teman kalau misalkan memakai air 5 liter, berarti sisakan 2,5 liter atau sisakan setengahnya. Sisakan setengahnya ya. Jadi tadi air kunyitnya sekian tingginya, terus saya kodok, jadi bukan dihitungnya bukan dalam bentuk jam ya, tetapi dalam airnya. Jadi airnya bukan kita masak harus sampai berapa 1 jam misalkan, tidak, tapi dilihat di airnya. Yang tadi airnya kira-kira misalkan pada waktu 5 liter itu tingginya sekian, jadi berarti separuhnya susut separuhnya baru dimatikan. Jadi kita tergantung kan, kalau kita lihat menurut jam itu akan kita kesulitan untuk bisa berbeda-beda, karena kompor kan ada kecil, kompornya ada yang besar, jadi berbeda-beda. Jadi saya tidak menyarankan untuk berapa jamnya untuk mendidihkan, untuk mewarnainya air tersebut digodoke jadi sesuai dengan kondisi airnya. Jadi tinggal 50%. Yang ini secang, teman-teman bisa dilihat hasil warnanya. Yang seperti ini. Nah, yang kunyit saya pakainya saya potong-potong. Jadi saya potong-potong aja untuk kunyitnya. Jadi tidak saya parut. Parut deh, bentuk parut seperti ini. Oke. Sambil lalu menunggu mendidih. Setelah mendidih itu teman-teman, nanti akan hasilnya, terus kita saring. Di sini ada saya tulis ya. Ini hasilnya mangga. Di sini hasilnya beberapa warna. Jadi warnanya mangga itu seperti ini. Ini adalah hasil daripada secang. Jadi warnanya agak sedikit merah. Ini hasilnya daripada jati. Ini adalah setelah didihkan, airnya tinggal separuh. Terus yang ini mangga hasilnya seperti ini. Yang secang warnanya seperti ini. Secang sama jati hampir sama, tapi teman-teman bisa melihat perbandingannya. Ya. Perbandingannya antara jati dan secang. Hampir sama, tetapi pada waktu diaplikasikan di kain itu nanti berbeda-beda. Saya kasih informasi kepada teman-teman untuk hasilnya adalah seperti ini. Saya informasikan mengenai hasil dulu. Untuk yang secang, hasil kainnya seperti ini. Untuk yang secang, yang daun mangga akan jadi seperti ini. Prosesnya seperti apa? Nanti kita praktekkan untuk daun jati. Oke, jadi itu teman-teman. Daun mangga, secang, daun jati, kunyit. Dan ini belum difikasi. Jadi nanti bisa berbeda. Kalau kita mau fiksasi pakai tawas, pakai tunjung, nanti akan kita praktekkan bersama dan kita bisa melihat perbedaannya. Dan mulai kita lihat lagi untuk kunyit. Oke, teman-teman, untuk yang kunyitnya sudah mendidih, jadi kita matikan terlebih dahulu. Terus kita saring. Teman-teman, ini sudah mendidih dan sudah disaring. Setelah disaring, kita siapkan kainnya, terus dididihin lagi, dipanaskan lagi, terus kita tambah garam dan kain. Oke, jadi kainnya kita siapkan. Nah, medianya sangat kecil, jadi kita pakai kainnya kecil aja ya. Kita masukkan, sebelum kita masukkan kita kasih garam sebagai penguat daripada warna. Ukurannya adalah kalau misalkan 1 liter air itu 1 sendok
1 sendok teh. Nah, karena ini tidak sampai 1 liter, jadi kita pakai itu aja garamnya. Terus diaduk. Bila sudah larut, ini dalam keadaan kompornya hidup ya teman-teman. Jadi biar meresapnya maksimal. Bukain untuk jenis kain yang dipakai, semua kain bisa. Kalau belacu apa? Boleh. Belacu boleh. Semua kain bisa. Asalkan kainnya bukan tidak terlalu banyak mengandung nilon. Terus sekarang kita masukkan kainnya. Kita tunggu sampai 5 atau 10 menit. Nah, 5 menit cukup. Karena dalam keadaan dipanaskan. Tapi kalau misalkan kita memasukkan kain di warna yang dingin, warnanya tidak panaskan, itu bisa 10 menit atau 15 menit. Kalau kita kasih panas, jadi 5 menit itu sudah cukup. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke secang. Secangnya sudah mendidih. Secang sudah mendidih. Kita matikan. Oke, setelah kita matikan, kita akan saring terlebih dahulu. Oke, garam brosok atau garam jenis apa? Sembarang. Tidak masalah, brosok boleh, tapi kalau brosok lebih baik sih. Lebih bagus. Tapi misalkan garam yang ada di dapur, nggak apa-apa juga. Monggo silahkan. Sambil lalu, kalau ada yang mau tanya, boleh di kolom chatting. Sambil saya cek. Sudah. Sambil menunggu yang kunyit. Kalau kayu secang basah, kira-kira warnanya sama-sama. Warnanya sama. Kalau misalkan basah, boleh juga. Secangnya kita sudah kita saring, terus kain kita masukkan. Kita masukkan kainnya untuk yang disecang. Sama juga caranya. Tadi juga sudah dimasukkan garamnya. Sama juga. Misalkan nih ya, baik saya nggak punya garam, saya nggak pakai garam, tidak apa-apa juga. Nah, tapi kita kan ada fixasi tawas sama tunjung, jadi itu mengikat warna juga. Biarkan selama 5 menit. Oke, yang mangga sudah, jadi yang mangga akan kita tiriskan dulu. Yang mangga, warnanya mangga kunyit. Jadi kuningnya seperti ini ya. Kuning seperti ini. Terus kita tiriskan. Nah, dulu. Kita tiriskan karena akan kita basuh. Ya, ada mau tanyain, Mbak Reti? Ya, Bu Baik, itu kan masih ada sisa, umpama itu airnya untuk pewarnaan kan masih ada sisa. Apa bisa disimpan untuk dibuat lagi untuk bahan yang lain gimana? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Bisa Mbak Reti disimpan. Jadi disimpan di botol, terus nanti bisa dipakai kembali. Boleh, silahkan disimpan. Buat kiritan, Bu. Sisa warna bisa tahan berapa lama? Ya. Sisa warna bisa tahan berapa lama? Jenengan untuk warna yang sudah dimasak seperti ini, kalau jenengan masukkan di dalam botol, itu bisa dijual belikan loh. Itu bisa dijual belikan dan itu bisa dipakai. Kalau yang sudah dipakai seperti ini yang kunyit ini bisa saya simpan dalam keadaan dingin, saya masukkan di botol, saya simpan, nanti bisa dipakai lagi. Berapa lamanya itu kira-kira kalau sudah tuh ada tumbuh jamur, kira-kira airnya sudah berbau, ya lebih baik tidak dipakai lagi. Jadi jenengan lebih baik membuat lagi. Teman-teman, untuk yang yang kunyit keren hasilnya seperti ini. Lihat ya, benar. Dan kalau sudah seperti ini, dibilas di air bersih. Bilasanya itu sampai bersih, sampai tidak ada luntur lagi. Itu kita 3 kali bilasan, kalau biasa saya lakukan. Jadi 3 kali bilasan. Untuk secangnya sudah. Bu Baik, ngapunten. Boleh, silahkan. Oke. Bu, kalau daun mangga itu kita ambil yang pucuk atau yang tengah-tengah, Ibu? Kalau daun mangga?
Daun mangga boleh, pucuk boleh. Nah, sama-sama bisa Ibu. Sama-sama bisa. Oke. Misalkan jenengan ada blender, boleh di blender Ibu. Jadi daunnya dicacah dulu, terus di blender. Dikasih air ya, dikasih air sedikit, terus silahkan di blender. Bu Fai, kalau misalkan kita buat dalam warna dalam banyak, ya, dalam jumlah yang banyak, itu garamnya langsung kita masukkan atau kita masukkan sesaat sebelum pewarnaan, Bu? Boleh pada waktu kita memasak itu sudah dikasih garam. Jadi nanti pada waktu jenengan mau mewarna sudah tidak usah digaramin lagi. Oh, siap. Matur suwun Ibu. Sami-sami. Oke, itu ya. Jadi ini yang kunyitnya sudah ditiriskan, yang untuk kacangnya juga sudah, dan kita akan bersihkan air putih. Teman-teman mau dikeringin dulu baru dibilas juga boleh, tidak apa-apa. Nah, sampai bening seperti ini lagi, coba jadi kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini deh, ini sudah cukup. Jadi tidak terlalu banyak perubahan untuk yang kacang. Seperti ini hasilnya. Oke. Kita taruh dulu. Sekarang untuk yang kunyit akan kita bilas lagi. Yang kunyit, jadi kita bilas. Boleh di air mengalir, boleh di bak yang apa pun. Karena kita pakai, jadi kainnya kecil aja ya. Nanti jenengan boleh langsung kain 1 meter atau boleh sudah dalam bentuk baju pun boleh. Jadi baju polos, kain katun, terus jenengan buat baju atau rok, terus jenengan warna juga bisa. Oke, ini sudah ya. Bila sudah, teman-teman, kita akan proses ke fiksasi. Nanti teman-teman bisa membedakan hasil fiksasinya. Kalau di fiksasi kita pakai fiksasi ini, kita pakai kunjung, teman-teman nanti bisa bedakan. Dan kita fiksasi pakai tawas. Nun sewu Bu Fai, tanya lagi. Siap. Ini apa bisa kita mencampur warna? Seperti kan di media cat warna, itu kan kita bisa mencampur untuk warna yang kita inginkan. Putih bisa jadi orange atau gimana? Boleh enggak kita pewarnaan seperti itu di bahan alami? Boleh banget Mbak Reti, malah saya sarankan memang seperti itu. Jadi teman-teman, dari yang tadi, warna yang sudah kita pakai tadi, ada kunyit, ada secang, ada jati, ada mangga. Teman-teman misalkan nih, mau mencampur warnanya antara secang dan mangga, mau dicampur misalkan boleh. Mau yang warna merah dicampur dengan yang warna hijau itu juga boleh, dipersilakan. Jadi itu lebih berinovasi. Tetapi perlu di catatan ya. Catatannya adalah kalau misalkan teman-teman itu untuk teman-teman itu akan dijadikan paten, jadi akan jadiin rumus, jadi harus bermain di ukuran. Harus ada catatannya. Pada waktu itu ngambil air secangnya itu berapa liter. Terus ngambil air mangganya itu berapa liter. Dan nanti jadinya seperti apa. Jadinya seperti apa, aplikasikan di kain. Kainnya kalau dalam waktu uji coba, kainnya yang kecil aja. Dan itu disimpan, dijadikan rumus, dijadikan catatan. Jadi pada waktu teman-teman ada order, jual kain tersebut dan orang ini membeli kain lagi dan order dengan yang warna seperti itu, teman-teman tidak akan menjadi bingung. Jadi itu bisa dijadikan patokan. Jadi pada waktu ya ternyata harus sekian liter yang secang, yang mangganya harus sekian liter, jadi jadinya jadi itu jadikan rumus, itu jadikan SOP-nya teman-teman. Jadi pada waktu teman-teman ada pesanan dari orang lain, dari konsumen, teman-teman tidak akan kebingungan bagaimana cara
membuat rumus dan akhirnya warna kainnya bisa menjadi seperti itu. Masing-masing kain pun berbeda. Pada waktu teman-teman mewarnai kain sutra itu berbeda hasil warnanya dengan teman-teman memakai katun. Katun primissima pun juga berbeda. Bu Faik waktu membilas itu air, oke. Ada yang nanya tadi ya, untuk bagian membilas, dia pada waktu membilas itu pakai air biasa aja. Terus pada waktu warna biru, teman-teman itu bisa pakai daun indigo. Itu boleh pakai, kalau memang ada tanaman indigo, boleh. Kalau misalkan mau beli serbuknya yang sudah jadi pasta, itu juga ada. Teman-teman juga bisa beli. Oke ya, sekarang kita lanjut ke fiksasinya. Ini teman-teman yang kunyitnya saya masukkan di tunjung. Seperti apa hasilnya? Kita rendam sebentar, sekitar 3-5 menit. Untuk yang kacang saya masukkan ke tawa. Lalu menunggu, saya akan bandingkan yang sudah saya praktekkan tadi. Untuk yang kunyit, nanti saya yang tadi kan masuk di tunjung, nanti akan saya masukkan di tawa. Sedangkan untuk yang secang itu, ya. Yang kunyit, yang secang. Ini belum difiksasi, jadi kita bisa nanti membedakan. Bu Faik. Salam ya Ibu. Ngapunten mau tanya, Bu, kebetulan saya kan punya biji kesumba, Ibu. Iya, biji kesumba. Itu harus dihaluskan dulu atau langsung direbus bijinya itu, Ibu? Dengan sudah nyoba kah? Kalau sebenarnya belum. Sebenarnya dalam keadaan itu biji tersebut dan dalam keadaan halus itu lebih cepat dihaluskan. Jadi lebih baik dihaluskan. Jadi untuk lebih cepat proses hasil warnanya. Makan nggih Mbak Alfa? Bu, makasih. Nggih, sama-sama. Ini ya teman-teman. Hasilnya kalau dimasukkan di tunjung bisa tahu perbedaannya. Lebih hitam mana teman-teman? Lebih hitam di tunjung kan? Ya, lebih hitam di tunjung. Sekarang untuk yang secang di tawa. Saya bedakan. Untuk lebih tahunya teman-teman, sekarang kita akan jemur. Keluar dulu ya. Jadi hasilnya seperti apa kalau sudah dalam keadaan kering. Kalau bisa jemurnya sih tidak di matahari langsung, tetapi dijemurnya itu diangin-anginin aja. Kunyit difikasi dengan tunjung, jadi agak kuningnya itu lebih gelap. Yang secang fiksasinya dengan tawas. Jadi tidak terlalu banyak perubahannya, tapi agak sedikit orange. Jadi kita biarkan dulu teman-teman. Sekarang kita masuk lagi ke dalam, kita bahas materi berikutnya. Bu Faik, ngapunten. Ya, siap. Untuk fiksasi ini kalau bahannya kering gimana Bu? Kainnya udah setelah dicelup itu dikeringkan dulu baru difiksasi, boleh nggak Bu? Boleh. Gitu. Jadi boleh banget. Jadi teman-teman, sebentar, kok dapurku. Hai, lihat lagi ya wajah saya. Dia nggak lihat wajah ini pewarna. Ya, Bu Zula ini terima kasih pertanyaannya. Misalkan jenengan sudah memproses warna, memasak, tapi nggak usah difiksasi dikeringkan, betul apa-apa, boleh banget.
Nah, jadi nanti sesuai selera. Untuk walaupun untuk shibori setelah diwarnai, umpama shibori diwarnai itu dibiarkan dulu kering, difiksasi kering juga nggak apa-apa. Boleh, ya. Jadi misalkan jenengan mau membuat shibori, ya ini saya mencoba yang hasil shiborinya saya fiksasi berbeda. Jadi ini pakai kunyit tapi rendamannya tidak terlalu lama. Waktu ini saya rendamnya hanya saya celup sebentar aja. Terus fiksasinya untuk yang lebih gelap ini saya pakai tunjung. Yang ini saya pakai tawas. Caranya pada waktu shiborinya ini pada waktu anggaplah pada waktu itu terlipat ya. Bentar. Kan ini lipatannya seperti ini. Untuk yang shibori untuk warnanya. Cara memfiksasinya. Jadi fiksasinya kalau dua gini, kalau mau fiksasi tawas semua tinggal dicemplungin. Tapi saya waktu itu memakai memang uji cobanya saya pakai dua fiksasi, pakai tawas sama pakai tunjung. Jadi pada waktu memfiksasinya setelah ini dicelupin sama-sama kunyitnya. Jadi ujung ini dicelupin di kunyit, pewarna kunyit, terus saya biarkan saya tiriskan agak sedikit lama, habis itu baru saya masukkan ke tunjung. Jadi ujung yang ini saya masukkan ke tunjung, pas ujung satunya saya masukkan ke tawas. Jadi akhirnya ada perbedaan. Perbedaannya itu yang tunjung lebih gelap, untuk yang tawas lebih terang. Nah, ini hanya untuk uji coba, tapi boleh juga dipakai dan boleh bisa dipasarkan. Saya pakai Satu lagi. Setelah difiksasi itu dikeringkan, itu dicuci lagi apa enggak, Bu? Dicuci lagi. Kemarin saya yang maksud saya dicuci lagi karena apa? Pertama, kalau pada waktu kita memfiksasi pakai tawas, kalau kita tidak akan cuci, biasanya nanti akan ada flek. Jadi ada flek, flek seperti ini. Jadi kalau bisa kita pada waktu mencucinya tidak dalam keadaannya dalam setelah kita memfiksasi, itu kita cuci, kita bilas. Kalau untuk tawas, kalau kita tidak cuci akan ada putih-putihnya. Kalau warnanya gelap itu akan kelihatan ada belentong putih. Nah, jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi tetap harus ada pencucian. Nah, makanya kenapa pada waktu kita setelah mewarnai, kita cuci terlebih dahulu baru kita fiksasi. Jadi untuk menghindari memaksimalkan warna yang sudah menempel, jadi meluruhkan sisa-sisa warna yang tidak menempel di kain itu agar bisa sempurna dan maksimal. Kalau teman-teman tidak suka dengan hasilnya, ini belum difiksasi dulu guys di sila ini, itu jenengan teman-teman bisa celupin lagi. Jadi ini bisa dicelupkan kembali, bisa dicelupkan ke larutan kunyit lagi. Kalau misalkan sebelum difiksasi nih ya, teman-teman mau dicemplungin di setelah dari kunyit udah kering ini ya, jenengan mau cemplungin secang, boleh juga, hasilnya juga nanti akan berbeda. Jadi jadi misalkan jenengan mau berinovasi, mau berkreasi dan hasilnya tidak suka dengan kunyitnya terlalu cepleh kuning misalnya, jadi jenengan boleh dicelup ke warna yang lain. Jadi kain ini kalau sudah, seperti yang saya lakukan. Jadi kain ini pertama saya anut ke jati. Setelah saya celupin ke jati, terus saya ke tunjung, nggak puas dengan hasilnya, jadi saya celupin lagi ke jati lagi, terus saya fiksasi ke tunjung. Jadi akhirnya menjadi lebih gelap lagi. Untuk kesalahan yang bukan kesalahan sih, tapi bisa jadikan suatu inovasi teman-teman. Kenapa sih tadi pada waktu saya mewarna itu harus disaring dulu? Kenapa harus disaring dulu? Jadi boleh tidak sih tidak disaring? Boleh. Tetapi hasilnya akan jadi seperti yang saya punya ini. Jadi pewarnanya tidak akan rata. Jadi ini pada waktu saya mewarna, memang saya lagi uji coba. Saya uji coba mewarna di jati dan jatinya tidak saya saring.
Jadi jatinya tetap, daun jatinya tetap ada di kocokan tadi, kocokan jati tadi, dan tidak saya saring. Tidak saya saring, tetap ada daun jatinya. Terus kainnya cuma saya masukkan. Kainnya saya masukkan. Akhirnya setelah kering baru ketahuan ada bercak, bukan bercak ya, ada seperti noda seperti ini. Tetapi apakah ini berarti produknya gagal? Tidak gagal. Jadi kalau istilahnya kalau di batik itu ono pecah-pecahan nih. Nah, jadi teman-teman bisa, masih tetap bisa. Jadi tetap nampak bagus juga. Nah, ini fiksasinya kita pakai tunjung. Untuk bahan fiksasi Bu Faik, selain canvas sama tunjung, apa ada yang lain? Betul Mbak Reti, terima kasih pertanyaannya. Ada yang lain. Jadi teman-teman bisa pakai air kapur. Jadi kapur itu dengan endapkan ya. Setelah air kapur itu diendapkan selama 1 malam atau 2 malam, terus ambil air kapur yang atas yang benihnya aja. Itu bisa menjadi fiksasi juga, salah satu alternatif fiksasi. Hasilnya seperti apa? Hasilnya hampir sama seperti tawas. Hampir sama seperti tawas. Jadi tidak terlalu banyak merubah di warna pada waktu kita mewarnai. Gitu ya. Oke. Untuk mangga, sekarang kita uji coba teman-teman menyelup kain dalam keadaan dingin. Jadi kita akan celup dalam keadaan dingin. Kita akan celup di secang, di kunyit, di daun jati sama daun mangga. Kita akan praktekkan ya. Oke, saya sambil siapkan dulu. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan hasilnya bagaimana. Baik tanya. Boleh. Silahkan. Garam tadi itu fungsinya untuk apa nggih? Garam fungsinya tadi. Garam. Iya. Terima kasih pertanyaan. Garam itu sebagai penguat warna. Yang sedang warnanya merah itu akan semakin merahnya itu semakin terlihat merahnya, mengeluarkan. Nah, garam itu secara alami karena kita kan bergerak di bidang alami, jadi penguatnya pun kita bermain di yang alam juga. Jadi kita pakai garam jadi sebagai penguatnya. Misalkan jenengan tidak mau pakai garam, boten nopo-nopo, tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Itu masih bisa berwarna juga. Hanya saja warnanya yang tadi merah tidak terlalu merah, jadi ada sedikit jadi pink. Gitu. Boleh kan? Jadi berarti ibu itu bisa punya dua macam kain warnanya, merah yang merah, terus yang ini agak soft. Jadi merah, tapi teman-teman perlu dipahami bahwa pewarna alam itu tidak bisa langsung ngeblend banget, pasti bisa dibedakan kalau kelihatan. Kalau itu prosesnya pakai warna alam, kalau itu pakai sintetis. Kalau sintetis itu kita pakai warnanya sedikit aja, itu langsung terlihat. Kalau alam itu soft banget. Malah terkadang ada juga teman-teman yang sudah berwarnai, terus pada waktu itu dibeli oleh konsumennya dan konsumennya komplain karena itu warnanya luntur, hilang, entek misalnya ngono. Nah, itu juga bisa menjadikan salah satu ada kesalahan yang kita lakukan di fiksasinya. Makanya teman-teman harus selalu banyak mencoba dengan ukuran-ukuran fiksasi, dan air pun juga berpengaruh. Air di Madura itu banyak mengandung kapur. Air yang ada di Pandaan atau di Malang itu kan kapurnya tidak terlalu banyak. Itu juga akan berpengaruh di warna. Nah, misalnya kenapa teman-teman saya sarankan pada waktu teman-teman membuat pewarna alami dan itu akan dijadikan suatu bisnis, dijadikan suatu usaha, teman-teman akan menerima pewarnaan kepada kain, di benang dan di baju atau apapun, teman-teman harus membuat catatan. Kalau daun mangga seperti ini, saya pakai mangganya itu berapa kilo dan airnya berapa banyak, dan dari separuhnya itu di separuh air atau seperempat air itu juga akan menjadi suatu perbedaan, dan itu harus dibuat catatan. Teman-teman harus ada catatan dan ada katalog. Jadi sama itu lagi Bu, untuk penguat warna tadi selain garam sama cuka tadi itu ada alternatif lain, Mbak?
alternatif lainnya untuk sementara belum. Alternatif lainnya nggak pakai garam, nggak pakai buka. Kita ukuran berapa, Bu? Ukurannya tadi kalau 1 liter air 1 sendok teh. Oh, juga sama juga nggih. Kalau kita 1 sendok makan. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Sukanya yang 25%. Yang suka makan itu kura-kura itu makasih. Jadi teman-teman, sekarang kita akan praktekkan sambil menunggu yang kering di luar yang waktu kita jemur. Sekarang kita akan praktekkan mencelup kainnya dalam keadaan dingin. Jadi tidak dipanaskan, tidak didihkan. Jadi dalam keadaan dingin. Jadi kita siapkan medianya. Nggak pakai garam ya, Bu? Boten. Oh, boleh. Yang ini saya belum. Saya nggak pakai garam. Ini nggak pakai garam. Oh, kalau dingin nggak pakai garam ya? Kalau dingin nggak perlu garam. Kalau dingin seperti ini pada waktu memberi garamnya tidak dalam keadaan dingin, tapi pada waktu kita memasak. Merebus ya? Nah, pada waktu merebus yang kita kasih. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Fitri. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Saya sambil lalu ngecek di kolom chat. Kita tunggu 5 menit. Jadi ada dimasukkan di sini, dimasukkan di daun jati, masuk di pisang, masuk di daun mangga. Oke. Kalau yang ini, yang pisang ini yang saya masukkan kain ini kita masukkan tadi dalam keadaan air panas. Pisang dalam keadaan panas. Dan ini daun jati dalam keadaan panas. Ini adalah kunyit dalam keadaan air panas. Nanti kita lihat perbedaannya. Kalau yang ini daun mangga yang saya masukkan dalam keadaan air panas dan mendidih maksudnya. Sambil lalu kita menunggu, saya akan masuk ke slide materi, teman-teman. Ukuran rumus fiksasi bagaimana, Ibu? Rumus fiksasi sama seperti yang saya sampaikan dulu, teman-teman. Ukurannya 1 liter air 1 sendok makan. Sama, kunjung juga tawas. 1 sendok makan kunjung itu 1 liter air. Ukuran untuk fiksasinya. Pada waktu mordan juga sama. Jadi pada waktu mordannya pakai tawas, 1 liter air itu 1 sendok makan tawas pada waktu mordannya. Jadi sesuaikan banyaknya kain dan berapa banyaknya dan kain itu bisa tenggelam di berapa liter. Jadi akhirnya teman-teman bisa memasukkan harus berapa sendok tawasnya pada waktu di mordan. Dan itu selanjutnya ditunggu mendidih. Biarkan dulu mendidih 2 kali gitu ya, atau 1 kali juga nggak apa-apa, dan nanti didiamkan selama 1 hari 1 malam. Jadi tidak ditiriskan, tetap di pancinya, pada waktu di mordan itu dan dinginkan sampai 1 malam, besoknya baru ditiriskan dan dijemur. Oh, izin Ibu. Boleh Mbak Ova. Oke, Ibu, ini pengalaman saya. Saya itu pakai katun primis, Ibu. Setelah sudah saya moldan, saya masuk ke EcoPrint. Setelah sudah selesai semua, sudah saya fiksasi, itu kok jadinya kainnya tuh tipis banget dan hampir mudah sobek, Bu. Iya. Karena kain, betul. Terus? Terus yang kedua saya coba di Rayot juga. Itu pertama kali enggak, Bu, karena saya kurang pas dengan hasilnya. Akhirnya saya recycle lagi sampai 3 kali. Iya. Dan jadinya juga mudah robek. Itu pripun, Ibu? Dari apanya, Ibu? Saya juga bingung. Oh, Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya yang sangat luar biasa nih ya. Juga pengalaman buat teman-teman. Ibu, Mbak Aufa, kain itu ada grade-nya. Ada kualitas A, kualitas B. Jadi jenengan tinggal bertanya pada waktu beli. Ini karena kualitas A itu lebih tebal daripada B itu lebih tipis. Jadi misalkan jenengan sudah berkali-kali proses, itu akan mempengaruhi untuk yang tipis. Yang tipis akan mudah robek.
karena kita kan bermain di panas. Kita bermain panas kan, dengan harus dikukus, ya kan? Dikukus kan itunya, kainnya untuk ekobrinya, apalagi pas 2 kali proses lagi misalkan, kan dipanasin lagi. Jadi akan itu sangat mempengaruhi kepada kain. Iya, tapi kalau saya pakai yang gamelan itu alhamdulillah bagus, Bu. Tapi misalkan kita kan juga ada tingkatan nih, Bu. Misalkan kita kalau pakai yang kain primis yang biasa itu gimana ya, biar harganya kan nggak terlalu mahal kalau kita jual gitu. Tapi bisa tetap pakai primis yang grade bawah itu. Bisa, tapi diakalinnya misalkan dengan ekonya pakai HP Zoom misalkan. Jadi untuk yang tipis jenengan konsentrasikan di HP Zoom. Misalkan jenengan terpaksa harus pakai yang kukus, boleh, tapi jenengan pakai daun, misalnya pakai daun jati atau daun yang memang itu sangat melekat di kain dan jenengan tidak harus nusuk terlalu lama. Jadi tidak harus 2 jam. Terima kasih Bu Fai. Sama. Oke. Itu ya teman-teman. Sekarang akan kita perhatikan hasilnya. Karena sudah 5 menit ya tadi ya. Kita akan tuliskan ya untuk yang daun mangganya. Dan Pak Robi bisa ini ambilkan tempat untuk mirisin. Jadi ini yang mangga. Ini yang kita tuliskan. Yang sedang ini dulu aja, tunggu dulu. Jadi yang tidak terlalu gelap. Sebenarnya harusnya pakai sarung tangan ya teman-teman. Kita nggak pakai sarung tangan. Lebih aman pakai sarung tangan. Jadi kalau misalkan harus mewarna banyak, itu jadi tidak. Nah, sekarang kita akan proses untuk di air. Kalau kainnya sedikit seperti ini nggak apa-apa cara bilasnya, tapi kalau teman-teman bisa pakai bak langsung airnya yang banyak langsung dicelupin gitu terus dibuang terus kita kasih air lagi tuh tidak apa-apa. Jadi tidak seperti yang saya lakukan. Jadi teman-teman bisa sesuai lah dengan yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi tidak harus sama yang saya lakukan. Yang penting tekniknya. Sekarang kita jemur. Nah ini tadi hasilnya. Sekarang ini kita jemur. Sudah. Untuk yang mangga, untuk yang sedang. Ini boleh kita simpan kalau sudah kering, jadi tidak harus disikasi langsung. Sikasinya nanti sesuai teman-teman mau disikasi tunjung atau tawar atau air kapur, dipersilahkan. Nah, yang penting pada waktu tadi kita sudah bilas, dan ini sudah tidak akan luntur lagi, dan hasilnya kalau sudah tidak luntur, nanti setelah kering kita tahu hasilnya seperti apa. Misalkan teman-teman ingin secangnya warna merahnya lebih pekat lagi, dicelupin lagi. Dicelupkan, nggak usah membuat warna lagi, tapi sisanya pewarnaan yang secang tadi itu bisa dipakai lagi. Itu bisa dipakai beberapa kali. Oke. Kalau misalkan yang dari jatinya ingin menjadi lebih pinknya lebih gelap, itu bisa teman-teman celup kembali. Misalkan dari daun jati teman-teman mau dicelupin di secang itu juga boleh. Dari yang daun jati mau dicelupin ke mangga juga boleh. Nanti kalau teman-teman ingin tahu hasilnya, kita bisa coba nanti. Yang kalau misalkan dari jati kita masukkan ke kunyit misalkan, nanti kita bisa coba. Nah, ternyata teman-teman meskipun dalam keadaan dingin, tidak dalam keadaan
air mendidih pada waktu kita mewarna, ternyata tetap bisa nempel di kain. Karena apa? Karena pertama, kainnya sudah dimordan. Jadi hasilnya lebih maksimal dan lebih mengikat, dan ada pengikatnya. Terus kain di sini karena sudah mengandung kapas, jadi tidak pada waktu dimordan, jadi bahan-bahan kimianya itu sudah dihilangkan. Jadi bisa lebih cepat maksimal dan meresap di kainnya dan tidak akan menjadi luntur lagi. Kalau ini lebih pekat lagi warnanya di kainnya, ya teman-teman bisa mencelup lagi, nanti ditiriskan lagi seperti cara yang pertama tadi. Ini sudah kering. Nanti kita bandingkan dengan yang nanya, kapurnya itu kapur yang beli di bangunan itu, Bu? Nggih, kapur sing biasanya pakai untuk tembok niku lho. Sing di toko bangunan. Di toko bangunan apa? Kapur gamping nek ngarani nggih. Bunda Faiz, mungkin kalau orang Jawa bilang namanya kapur apa, injet gitu ya, injet. Iya, bener itu. Oh iya, buat manisan ya Bu ya. Injet. Betul. Kalau dibuat manisan. Ya, kalau di bahasa ilmiahnya kalsium karbonat mungkin begitu ya. Oh gitu, keren Bu Kris. Terima kasih Bu Kris. Betul. Kalsium karbonat. Nah, seperti itu ya. Oke. Sip, mantap. Ayo, yang punya ilmu juga boleh berbagi loh. Nah, ini tadi yang kita bisa bedakan teman-teman untuk pengisikan tadi. Yang difiksasi kita pakai alas. Dan ini belum difiksasi. Hitamnya bisa berbeda. Ini sudah bisa menjadi rumus yang berbeda teman-teman, sudah bisa menjadi sesuatu yang berbeda juga. Jadi apapun yang teman-teman lakukan itu jangan takut salah pokoknya. Apalagi kita berbaur dengan alam. Itu nilai lebihnya di sana. Lumayan loh jualnya, lumayan tinggi jualnya. Dan modal tidak kita terlalu banyak modal, karena bahan baku ada di alam. Jadi lebih sustainable. Jadi usaha kita akhirnya sustainable. Sustainable itu berkelanjutan dan teman-teman tidak repot harus menunggu barang, harus impor. Kalau pas lagi corona seperti ini, peluangnya besar. Jadi lagi tren juga. Kenapa? Misalkan kunyit ini bagus ya, misalkan secang ini bagus. Kunyit, nah, orang luar negeri, ya termasuk kita lah harus bangga ya dengan kunyit, karena kunyit kan mengandung antibiotik kita aplikasikan di kain. Nah, pada orang yang kulitnya sensitif kalau memakai kain dan pakai pewarnanya kunyit itu ada, jadi lebih aman, lebih healthy, lebih sehat. Jadi itu kita bisa menjualkan, bisa mempromosikan produk kita itu dengan cara seperti itu teman-teman. Memberikan informasi tentang bahan baku pewarna yang teman pakai, terus kandungan daripada kunyit itu apa, bagusnya kalau dipakai kepada kulit itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa melakukan, itu merupakan potensi untuk terus kita tidak harus ke pabrik, kita tidak harus menunggu bahan-bahan impor, ada di sekitar kita, dan itu bisa menjadikan pendapatan tambahan yang luar biasa. Itu ya. Oke, jam 10.26, setengah 11, kita masuk ke materi ya teman-teman. Mohon izin ya, boleh saya share materi ya. Kita share materinya sebentar aja, karena apa? Karena kita sudah praktekkan. Dan teman-teman sudah banyak paham, tetapi nanti untuk sekedar saya mengingatkan lagi dan kita sharing bagaimana sih bisnis, peluangnya apa saja bisnis dengan pewarna kain ini, dan bisa dipakai apa saja, manfaatnya seperti apa, dan dari mana saja sih pewarnanya itu ya. Silakan Bu. Teman-teman, ini adalah hasil materi untuk materi ya, untuk teorinya ya.
pewarnaan alami dari tumbuhan. Tapi untuk diskusi kita nanti teman-teman boleh melakukan tidak hanya di kain, teman-teman bisa melakukan di yang lain. Pewarnaan alami itu bisa kita dapatkan atau bisa kita peroleh untuk mewarnai dari mana saja di sekitar kita, karena pewarnaan alami adalah merupakan proses pewarnaan yang hasil warnanya yang kita dapatkan bisa dari tumbuh-tumbuh, bisa dapatkan dari daunnya, didapatkan dari bunga, didapatkan dari akar, batang, buah, dan umbi-umbian. Kalau daun itu bisa, daun bayam pun juga boleh bisa dipakai. Tadi kita pakai daun mangga, kita pakai daun jati. Kalau bunga, teman-teman bisa pakai bunga kenikir kuning, itu juga bisa dipakai. Akar, kalau akar itu kita bisa pakai akarnya mengkudu. Itu warnanya menjadi merah. Itu bisa pakai akarnya kalau mengkudu. Tapi agak sedikit rawan juga sih kalau kita ngambil akarnya mengkudunya, dia bisa mati juga ya mengkudunya. Tapi kita kalau ambil akarnya, memang mengkudunya sudah besar dan sudah tua, jadi kita tidak akan membunuh mengkudunya. Jadi kita ambil sedikit saja akarnya, kita bisa pakai warna. Terus teman-teman bisa pakai batangnya, jadi pohonnya yang sedang tadi itu adalah merupakan batang daripada pohon, jadi sedang. Kalau buah, teman-teman bisa pakai wortel, bisa pakai umbi ungu, jadi bisa pakai anggur, bisa pakai blueberry, itu bisa teman-teman buat dari buahnya, pewarna kita dapatkan dari buah, dan bisa dari umbi-umbian. Umbi-umbian di sini ada ubi ya. Itu bisa teman-teman bisa lakukan itu. Dan pewarna alami ini tidak hanya kita bisa aplikasikan di kain, jadi kita bisa menjual juga, bisa untuk juga. Jadi teman-teman banyak sekali manfaat dan banyak sekali peluang bisnis pada pelatihan kita kali ini, bagaimana kita mewarna alami. Yang penting kita nanti diaplikasikannya bagaimana. Jadi itu jadikan suatu pendapatan dan penghasilan itu teman-teman. Jadi jangan hanya jual kainnya saja misalkan, tapi pewarnanya teman-teman itu bisa lakukan dan bisa dijual. Tanaman penghasil warna alami itu bisa dari tanaman-tanaman dan buah-buah liar, juga bisa dari memang buah-buahan yang bisa kita makan, misalkan buah naga itu boleh. Dan ini yang kita tambahkan dengan kunyit. Nah, jadi kunyit tidak hanya kita minum untuk tubuh kita, tapi bisa diaplikasikan di kain dan dipakai di tubuh kita dan menyentuh kulit kita. Jadi itu lebih sehat dan lebih bagus. Yang dari kulit buah dan pohon, teman-teman juga bisa dapatin dari kulit manggis. Jadi nanti akan tampil warnanya ungu. Jadi sama seperti daun jati, tapi ungunya lebih gelap tadi. Dan secang tadi sudah kita pastikan, jadi warnanya merah ya, untuk yang secang merahnya merah marum. Itu yang dari kulit pohon-pohonan atau kulit buah. Untuk pewarna alami kalau dari daun tadi kita pakai sudah daun mangga gitu bisa dipakai. Daun jati itu juga bisa dimanfaatkan. Daun jati kalau yang tua tidak terlalu lama kita gosoknya, tapi kalau yang daun jati yang muda kita lebih cepat. Jadi untuk biaya operasional kita di bahan baku gasnya itu lebih hemat. Jadi saya sarankan teman-teman boleh pakai semua daunnya, tetapi kalau ingin menghemat bahan baku di gasnya, bahan bakarnya, jadi teman-teman pilih yang muda. Daun jati muda, yang pucuk dan yang di bawahnya itu lebih cepat untuk menjadi warna. Untuk yang mangga boleh dipakai yang muda sama yang tua sama-sama dipakai. Hanya saja kalau pewarna mangga ini kita harus agak sedikit lama godoknya. Kalau ingin tidak lama godoknya, teman-teman bisa melakukannya dicacah dan di blender. Tidak hanya dicacah saja kita godok, tapi di blender. Jadi lebih cepat untuk menghasilkan warna dan kita lebih hemat di biaya bahan bakar. Jadi teman-teman bisa dilakukan, tergantung teman-teman mau melakukannya dengan teknik manfaat dan kegunaannya. Jadi ini ada unsur bisnisnya ya teman-teman. Kalau kita bisa mewarna alam, kan ada Mbak Ririn nih, Mbak Ririn yang produknya makram. Di situ kan benangnya keren gitu ya.
Kenapa tidak benang-benang dengan produk makramnya Mbak Adiri nanti warna-warni, jadi lebih bervariasi produknya, lebih banyak inovasinya dan lebih banyak pilihan. Meskipun model makramnya sama, tapi kalau bermain di warna bisa menjadi sesuatu hal yang berbeda dan menjadi sesuatu hal berbedanya dengan produk makram teman-teman, produk UKM teman-teman yang lainnya. Jadi ini bisa diaplikasikan, bisa digunakan tidak hanya di kain, tapi di benang pun juga bisa. Apakah teman-teman yang merajut, apakah teman-teman yang memakram, kalau rajutannya itu pakai bahan baku warna alam, pasti luar biasa teman-teman. Bahan bakunya mudah didapat, teman-teman tidak harus susah-susah kulaan dengan warna yang banyak, tapi teman-teman memberikan keunikan sendiri karena pemain rajut banyak, pemain makram banyak. Kenapa tidak teman-teman konsentrasinya ke alam, jadi teman-teman mempunyai keunikan sendiri dengan produknya teman-teman. Jadi lebih excited gitu ya pada waktu memberikan informasi vaccinator untuk kesehatan, apalagi dengan posisi pandemi seperti sekarang. Semua peduli dengan kesehatan dan itu peluang sekali dan besar untuk teman-teman vaccinator juga. Jadi produknya berinovasi dengan bermain di alam. Dan brandkan itu, informasikan itu dengan baik. Bisa juga teman-teman memanfaatkan daripada hasil warna alam itu untuk olahan makanan. Jadi yang produknya olahan kue atau makanan apapun tidak ada salahnya teman-teman yang tadi hanya warnanya pakai daun suji warna hijau, mbok diganti ono warna abang, ono warna pink, ono warna alam, dan itu alami dan itu aman untuk dimakan. Inovasi warna yang ada, jadi lebih variatif. Akhirnya orang yang tadi bosan dengan makanan yang sama, dengan warna yang sama, tapi dengan makanan yang sama, dengan warna berbeda, merupakan sesuatu hal yang menjadi sesuatu yang berbeda juga. Jadi nilai value produknya teman-teman bisa diangkat untuk itu dan bisa mendapatkan peluang besar di sana. Manfaatnya juga karena alami. Namanya juga alami, berarti aman dikonsumsi oleh tubuh. Kalau sudah aman dikonsumsi oleh tubuh, malah terkadang warna itu bisa menjadi obat juga. Jadi selain sudah alam, sudah alami, sudah aman, jadi bisa untuk kesehatan, dan itu bisa menjadikan industri. Kalau teman-teman sudah menjadi besar, memfokuskan konsentrasi di bahan baku alam, mulai dari ekoprint kah, dengan pewarna alamnya kah, dengan baju warna alam, konsentrasilah di situ. Misalkan mau berkonsentrasi di situ ya, maksud saya. Jadi teman-teman akhirnya bisa menjadi industri. Manufacture itu nanti bermainnya sudah ke hilir ke hulur. Jadi ekosistem. Jadi bermainnya nanti kalau sudah menjadi industri, teman-teman bisa bermainnya ya jual bahan baku pewarnanya, pewarna alamnya ya jual bahan dasarnya, ya jual teksturnya, ya jual benangnya, ya jual fashionnya, ya jual tasnya pewarna alamnya juga. Akhirnya itu menjadi ekosistem. Kalau ekosistem itu sudah terbentuk, jadi teman-teman menjadi manufacturer. Manufacturernya sudah terbentuk, berarti teman-teman bisa merekrut banyak orang. Bisa tetangga, bisa ikut bergabung, teman bisa ikut bergabung dan menjadi besar. Untuk menjadi besar, teman-teman tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi harus melibatkan banyak orang. Banyak orang yang teman-teman libatkan. Jadi rezekinya itu juga semakin besar. Kalau semakin besar rezekinya pasti akan lebih bermanfaat untuk orang lain dan lebih bermanfaat lagi untuk jadi kalau bisa untuk masyarakat di seluruh Indonesia, kenapa tidak? Dengan budaya Indonesianya, jadi pewarna alaminya ini dibudayakan dengan budaya Indonesianya, dengan kekayaan Indonesia yang punya, dengan bisa bermain di ekspor di sana. Di negara-negara yang dingin di Eropa, di Amerika, mereka yang terbatas nih jumlah tumbuhannya, buahnya, tumbuh-tumbuhannya, daun-daunnya. Nah di Indonesia kan tropis dengan begitu banyak aneka buah-buahan, pohon-pohonnya, daun-daunnya, itu menjadi nilai lebih. Teman-teman bisa menjual lebih inovasi dan kreasinya. Bidang fashion sangat luas sekali. Jadi nanti kalau pewarna alaminya sudah oke,
Jadi tidak harus dijual dalam bentuk lembaran saja, bisa dalam bentuk tas, bisa dalam bentuk sepatu, bisa dalam bentuk topi, bisa dalam bentuk baju-baju pun juga bisa diinovasikan, dipadu-padankan, bisa bermain dengan tenun, bermain dengan batik, bermain dengan apa saja. Jadi sangat luas, jadi sangat keren. Jadi itu ada peluang untuk teman-teman di bidang fashion, di bidang kerajinan, di semuanya itu bisa sangat banyak peluang dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Pewarnaan alami di media. Nah ini itulah saya sebutkan teman-teman tadi kan banyak macam kain ya. Jadi banyak sekali macam kain. Jadi teman-teman harus membuat hal seperti ini. Jadi harus ada catatan. Kalau ini pakai kain apa, pakai pewarna apa. Ini kain apa dengan pewarna apa. Ini kain apa dengan pigmentasi apa. Jadi buatlah catatan dan itu akan menjadikan rumus. Kalau teman-teman nanti akan ada orderan, ada pesanan atau ada keinginan ingin membuat sesuatu yang sama, jadi tidak akan trial error lagi. Jadi karena sudah ada teman-teman kasih. Untuk makanan juga begitu, belajar inovasi kreasi karena sekarang yang jualan makanan apa ya, yang berhubungan dengan pewarna itu banyak sekali. Jadi buatlah sesuatu makanan jenengan sama dengan mereka, tapi buat berbeda di warnanya. Karena warnanya warna alami lagi. Jadi itu bisa diangkat, dijadikan promosi, dijadikan benang yang tadi yang teman-teman bermain di lanjut, teman-teman bermain di makan. Benangnya buatlah berinovasinya, ada inovasi warna alamnya. Jadi nanti boleh konsentrasi di ada warna alamnya, ada yang warna sintetis, terserah konsumen. Akhirnya lebih banyak pilihan untuk memilih produk baju, ada di minuman, semuanya itu bisa dijadikan media. Jadi pewarnaan alami ini sangat luas dan manfaatnya juga sangat banyak dan sangat besar. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya aja. Kita mau bermain di mana. Ini adalah cara membuat pewarna alami dari daun jati dan kunyit. Yang tadi sudah alat bahannya sudah saya jelaskan. Ini cara membuatnya sudah saya jelaskan tadi seperti apa. Harus apakah boleh diparut, boleh dipotong-potong, boleh di blender dan semuanya itu teknik ya, dan itu bisa dilakukan semuanya dan itu jadi semua, tidak ada yang gagal, semuanya jadi. Menurut dengan gagal, coba lempar di pasar, orang tidak akan, kalau orang itu tertarik, orang tidak tahu kalau itu produk gagal. Jadi tidak ada produk itu gagal, tapi bagaimana cara kita menjual saja dan diinformasikan kepada orang yang tepat. Oke, teman-teman. Itu cara membuatnya. Proses masaknya tadi sudah dijelaskan juga. Teman-teman mendidihkan airnya, terus harus sisa airnya tinggal separuh, terus masaknya sampai separuh ya, 50% airnya disaring atau dipisahkan agar bisa lebih rata lagi warnanya di kain. Misalkan tidak mau dipisahkan dengan kunyitnya atau dengan daunnya, mau juga langsung dicemplungin semua kainnya juga tidak apa-apa. Nanti ada abstrak simbol abstrak ada di aplikasi kain warnanya akan ada pecahan-pecahan yang terjadi dan itu sangat menarik dan bisa jadi tetap di atas kompor. Jadi kita sudah praktek tadi ya, pewarna yang di atas tetap di atas kompor dalam keadaan panas pada waktu kita mewarnai, dan kita mempraktekkan mewarna dalam keadaan pewarna kita dingin, dan pewarnanya itu tetap kita bisa simpan dan kita bisa pakai berkali-kali. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, dengan menyiapkan boleh kain, boleh dalam keadaan baju diwarna pun pada waktu proses mewarna itu tidak harus dalam kain lembaran saja teman-teman. Sudah dalam bentuk tas, sudah dalam bentuk baju, sudah dalam bentuk celana, itu dicelup juga boleh. Dicelupnya pun boleh diinovasikan, dikreasikan, tidak harus dicelup semua. Jadi bisa oleh teman-teman dicelupkan separuh dari kain. Jadi yang putih, yang kain putih, lembaran putih itu dicelupin separuh saja. Diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit diangkat sedikit saja. Diangkat sedikit sekitar 10 cm atau 5 cm. Diangkat sedikit, diamkan lagi, ditambah 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Terus diangkat lagi, sudah 10 menit diangkat lagi. Tetap ada sisa kain di bawahnya. Biarkan lagi sekitar 20 menit. Itu nanti akan ada degradasi warna. Itu bisa menjadikan inovasi juga, bisa jadi kreatif. Jadi pada waktu kita mewarna dan mencelup kain si pewarna alami itu juga bisa dibuat macam-macam. Tidak harus dicelupin semua, tapi boleh juga
pakai kuas juga bisa. Jadi kain dibentangkan dengan 30 kuas itu warna alami tadi, tinggal kuasin aja di kain tersebut. Terserah mau model seperti apa. Itu juga bisa menjadikan inovasi kreatif dalam mengaplikasikan warna di atasnya. Oke, tadi sudah ada tawas, ada tumbuh, kita juga bisa dilakukan dengan kapur, terus dituliskan kainnya, kan tidak disisasi dulu, mau dijemur terlebih dahulu, akhirnya disimpan, disisasinya nanti kita tidak apa-apa. Yang penting untuk pertama kalinya jangan dijemur di bawah matahari langsung, tapi jemurlah di tempat yang teduh. Untuk apa? Untuk mempertahankan warna agar tidak pudar. Dan itu diberikan informasi kepada konsumennya teman-teman. Kepada konsumennya teman-teman pun informasikan bagaimana cara mencuci, bagaimana cara menjemur. Untuk pewarna alami itu memang ada perlakuan khusus, tidak sama seperti pewarna sintetis yang lainnya. Itu berikan informasi. Oke. Terima kasih dan sukses teman-teman ya.